kita akan bahas proyek merekrut dukun menjadi agen militer Amerika untuk memata-matai Uni Soviet. Nggak cuma di situ doang, ada sebuah laporan yang menyatakan kalau mereka bahkan memiliki misi mengunjungi Mars. Jadi kalau kayak gitu, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam, masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Gila bro, harus pasang kacamata konspirasinya nih, tetap open minded. Kembali lagi di podcast Opini Tengah Malam yang hari ini akan ngebahas Project Stargate. Betul. dukun ya Riz? Dukun. Perkumpulan dukun. Cenayang sih. Oh. Kalau dukun mah sini doang, bro. Anjir. Kalau dukun tuh harus bisa santet. Gila, tapi menarik ya, gue baru tahu Project Stargate di mana di luar negeri tuh ternyata ada kayak apa ya, merekrut cenayang-cenayang untuk menjalankan misi, bro. Iya, masalahnya dimasukin ke militer gitu. Iya, dimasukin Maksudnya ke itu militer. udah serius lah ya. Iya, 20 tahun ya? Setahu gue Iya, deh. 23 tahun lah Iya. spesifiknya. 23 tahun. Gokil. Kita akan bahas itu dan kalau di Indonesia seperti apa? Karena di Indonesia tuh ada beberapa kasus. Gue ada catat beberapa gitu yang kayak kasusnya itu melibatkan perdukunan lah. Bukan perdukunan lah, dukun kayaknya lebih kesannya kayak santet gitu ya. Membantu pemerintah. Iya, membantu pemerintah untuk melacak gitu loh. Oh. Navigator Iya, iya. gitu loh. Nih di sini titiknya, di sini titiknya gitu. Mungkin tapi kalau di Indonesia tuh lebih apa ya? Lebih gampang diterima ya nggak sih? Iyalah. Iya. Maksudnya kalau Amerika kan mereka aja bahkan kadang suka memandang sebelah mata yang gini-ginian anjir. Iya. Tapi ini malah dijadiin project militer loh. Namanya mantap lagi. Diandalkan malah Riz, diandalkan. So gue dan ada yang nebak-nebak gitu kan, kayak posisinya di mana, Iya, jamnya buat- berapa. Buat nyari orang gitu. Lu tau gak Project Stargate tuh kayak apa? Stranger Things anjir. Gila lu. Ya, lumayan sih. Iya kan? Mirip-mirip Kayak- sih. Kayak Stranger Things aja mulai ya tipis-tipis sih maksud gue kayak Tapi setahu gue Stranger Things tuh berdasarkan konspirasi yang lain deh. ada lagi Ada yang lebih mirip kan? project lagi ya? Mm-mm. Lupa gue. Yang Nanti kita kayak bahas. bener-bener kayak di air gitu tiduran terus dia Oh. travel ke dimensi yang gitu-gitu. Bingung juga sih. Anjir. Kalau ini lebih ke vision sih, kalau ini kayak penglihatan gitu loh. Gokil. Boleh nih kita akan bahas. Tapi sebelum bahas tentunya kita mau ngasih tahu kita akan main OTM Card. Opini Tengah Malam Card. Satu game aja ya. Satu kartu. Satu kartu aja kita main. Ini masih prototype yang kemarin mungkin yang udah live tahu ya. Kita cara mainnya gimana, tapi kita akan mainin lagi satu game. Jadi kartu konspirasi ini Opini Tengah Malam Card yang berisikan berapa nih? 50 pertanyaan ya tentang conspiration, anjay. Bukan cuma konspirasi, ada time travel, ada apa lagi ya? Moral Dilema, disordered yang tentang gila lu mau ngebunuh Fedian apa Faris misalnya, contoh. Gue kasar banget ya. True crime gitu. Pokoknya dark nih 21++, tapi kita belum rilis ya. Kita masih prototype aja karena kita masih coba godok yang jauh lebih bagus lah intinya. Jangan lupa juga untuk subscribe Cinema Tengah Malam ya. Gitu di YouTube, di TikTok, di Twitter dan di Threads tentunya. Terus apa lagi mau kita kasih tahu ya? Oh, kemarin live, bro. Gimana David? Anjay. Pasti pada seneng. Alien ya, Alien. Kita harus update lagi tentang Flat Earth. Alien dan Flat Earth sih. Yang kemarin kan Iya sih. kongresnya belum selesai. kan? Berkesinambungan soalnya. Iya. Tapi mungkin Project Stargate ini akan membuat lu sedikit apa ya, karena ada alien-aliennya, Bri. Emang ada aliennya juga? Ada lah ntar. Anjing, selalu dah. Anjir ya. Faris tuh. Oke lah, kita main ya satu game ya. Boleh. Coba, ini mau di ini guys kameranya. Nggak usah lah. Oh, Ntar aja saya- kita kasih fotonya aja. Kita kasih fotonya ini. Ini Kita gue dapat kocok apa? dulu ya. Sat. Ini udah dikocok sih sebenarnya sih. Kocok aja deh lagi. Itu tuh, kita kocok. Oke. Ya. Sat. Oke. Gue yang ambil ya. Iya. Gua. Anjay, ini dia. Gak kelihatan sih. Gue bacain aja. Kiamat zombie terjadi. Senjata apa yang menjadi pilihan kamu? Cuy. Yes. Kiamat zombie terjadi, senjata apa yang jadi pilihan lo? Apa lo? Senjata ya. Gue sudah tahu. Satu senjata apa dua nih? Kita perjanjian satu aja lah ya. Satu coba dah. Satu. Gue kampak. Anjay. Kampak sih gue. Gue bukan senjata, Kenapa? bukan apa? Kenapa? Karena kalau kampak yang pertama kan ujungnya ini ya, kampak tuh tajam kan maksudnya kan. Lu kayak bisa jebak terus tarik. Terus kalau misalnya lu ini bisa tahan pakai di tengah-tengahnya dua tangan tuh kayak nahan pedang atau das gitu. Terus kalau misalnya ada gembok dar gituin loh. Kampak sih gue. Berguna sih. Terus kayak kan kampak juga rada panjang kan, jadi range-nya jauh gitu kan. Apa aja lah kampak menurut gue. Motong Bisa kayu. nancep gak sih? Hah? Nancep ntar lu.
nggak bisa. Kalau misalkan lu debas nyangkut lehernya, anjir nyangkut. Iya kenceng-kenceng bet gitu. Kampak gue sih. Itu mantap sih, maksud gue juga kalau lu misalnya kan itu bisa diasah juga ya. Lu mau makan juga motong apa nggak susah gitu. Kampak Iya, gue. oke. Jangan nggak boleh ngikutin lu ya. Kampak ya. Ya gue juga nggak mungkin ini sih sebenarnya, kayak nggak mungkin senjata yang ditembak yang ada pelurunya sih. Berisik ya. Satu berisik, dua gue lebih mikir ke pelurunya habis sih, Riz. Bener. Soalnya kalau misalkan gue tahu badan gue gitu ya, kayak gue bawa banyak peluru, kayaknya lari nggak bakal bisa jauh gitu. Iya. Lari nggak bakal bisa jauh. Terus Jadi kemungkinan sih memang yang konvensional gitu ya. Cuma Apa apa lo? ya? Cuma tadi gue mikir juga, maksudnya ya kapak, samurai, kayak gitu. Cuma kayaknya harus jago gitu, Bim. Apa ya? Kalau kampak kan nggak mesti jago menurut gue. Tahu ah, namanya juga terpaksa pasti lu Terpaksa bisa nih. gitu. Tadi gue mau nyebut gergaji listrik, tapi ntar nyolok dulu. Kan pakai baterai pakai ini, anjing. anjir. Gergaji listrik Pakai bensin. mantep sih sebenarnya. Berarti bisa pakai bensin. Bisa. Iya. Udah oke, gue gergaji listrik dah. Tapi emang gue tadi mikir itu juga sih karena satisfying ya. Drr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  gitu Kayak ya. misalkan lagi horde banyak aduh enak banget dah. Kalau di Enggak. game kan biasanya gitu. Maksudnya ini juga, Riz. Maksudnya kan kalau pakai samurai gitu ya, harus butuh jarak serangnya kan. Iya. Nah kalau Dan pakai power juga kan. Iya, nah terus kalau misalkan gue pakai gergaji listrik, ya gue tinggal standby aja depan badan gue gitu, terus Lu badan maju ya? gue yang kiri kanan. Nah terus di tangannya gue pakai kampak. Dah. Iya. Lebih keren aja kalau pakai 3 ya gergajinya. Di tangan 2 sama di pala 1. Asik. Chainsaw Man. Man anjing. Lu apa Riz? Kalau gue ya tadi mikirnya emang yang gitu sih, yang benda-benda tajam ya. Karena kayaknya emang paling enak yang kayak gitu sih. Paling kayak machete gitu kayaknya sih. Macetnya apa ya? Kayak golok gitu yang gede gitu, lumayan gede. Anjir. Golok Golok enak. Oh, tapi kan bisa sih, Iya, bisa yang sih, bisa sih. Kayak daripada machete sama samurai, mending machete kali ya. Samurai itu Samurai nggak sih? iya. Dan kayaknya emang Takut lebih patah ya? skillnya harus lebih tinggi Iya nggak sih? samurai. Ya kan? Iya Samurai lu sih. nggak kayak kalau misalnya lu geplak begini tuh kayak tau gak sih lu kalau kena ininya badannya Iya, cuma bisa kayak patah ya? kayak ketampar tuh. Kayak cuma plak gitu loh maksud gue kalau nggak kena tajamnya. Dan juga susah kayaknya sih ngebelah pakai samurai. Iya Karena kan sih. ditipis gitu kan ya, butuh tenaganya lebih kencang gitu. Butuh Iya. teknik lah. Kayak yang machete Oke. gitu-gitu lebih. Cocok nih berarti nih kita. Celurit. Ih, Celurit keren. bro. Carok ya. Kali, susah bro. Ca- Cuma mantap sih maksud gue kalau kita bertiga yang survive gitu ya, lu di depan, Faris di tengah tuh kayaknya machete, gue di belakang pakai kampak. Iya. Iya kan, cakep ya. Iya Gue sih. ngebuka jalan buat Iya. kita dari satu tempat A ke tempat B gitu Iya. ya. Gue mati duluan dong. Kenapa? Ya, kalau bensinnya habis kan Faris di tengah bawa bensin. Oh iya, bisa. Tinggal dibakar loh sambil jalan. Jadi umpan anjing gua. Berapi. Bukan gergajinya yang dipakai. Oke. Nah, itu salah satu kartu aja kita discussnya bisa panjang ya. Bisa panjang dan seru banget gitu. Jadi kita pengen Opini Tengah Malam kart ini bisa kalian mainin juga bareng teman-teman kalian. Jadi kayak kalian nonton podcast Opini Tengah Malam cuma bareng teman-teman kalian aja gitu. Ini salah satu pertanyaannya. Kiamat zombie terjadi, senjata apa yang kamu pilih, dan masih banyak lagi pertanyaan yang ada di sini. Ada 50 pertanyaan. Oke lah, kalau kayak gitu kita langsung masuk aja ke Project Stargate. Gimana nih Project Stargate itu? Pertama yang gue pengen ini sih lebih ke ini kali ya, kayak apa itu Project Stargate. Jadi Project Stargate itu dibangun untuk mengambil informasi secara remote atau dari jauh lah, digunakan untuk melacak lokasi sandera, keberadaan musuh, bahkan para cenayang ini bisa melihat lokasi-lokasi di seluruh dunia katanya. Anjir. Mungkin emang dari awal kalian mendengar sih emang konyol sih. Iya. Gue juga mendengar sangat konyol bro. Cuma yang bikin gue kayak apa mempertanyakan lagi bener apa enggak sih? Karena ini di apa ya bisa dibilang ya, diteliti sama CIA-nya langsung. Dan juga mereka merilis dokumennya udah ada di internet lah semua. Di classified ya. Iya, di websitenya CIA semua udah ada, lu bisa baca sendiri. Dan jumlahnya tuh nggak main-main bro. Berapa? Mungkin mikir 50 gitu udah banyak kan. Bahkan lebih dari 1000, Buset. Anjing. lebih Ini dari misi ya? sejuta. Enggak eksperimen gitu lah, Oh. eksperimen, riset segala macam. Sampai di ekspedisinya juga dijalankan lebih dari sejuta. Lebih dari 5 juta dokumen. 12 juta dokumen, bro. Anjing. Tentang Project Stargate. 12 juta dokumen. 12 juta lembar. Gue nggak tahu lembar, pokoknya intinya 12 juta dokumen. Harusnya sih dokumen itu satunya
banyak ya satu dokumen. Maksudnya satu topik yang berbeda. Iya iya, bukan satu kertas. Anjrit. Fontnya 72 kayaknya deh. Anjing. Itu yang buat bangsat anjing. Terus Ya gitu sih. Itu yang bikin gue kayak bener gak sih maksudnya si CIA gitu ya yang sangat logik gitu dan Iya, tidak main-main. Masa bisa sampai ada 12 juta dokumen tentang Project Stargate gitu. iya anjing. Gue juga pas baru denger pas Farid kasih tahu Project Stargate, gue kayak anjing ya senegara Mamarika gitu ya. Mungkin kalau negara Konoha gue masih rada percaya lah gitu. Iyalah. Nih Mamarika bro, pakai Iya sih. project kayak gitu tuh kayak luar biasa anjir. Tapi emang itu ada sebabnya sih kenapa mereka mau meneliti hal yang sangat tabu itu ya. Itu awalnya gara-gara di tahun 1972 ada laporan yang menyatakan kalau waktu itu kan lagi perang dingin ya. Dan Uni Soviet waktu itu ada laporan lah yang nyampe ke Amerika kalau Uni Soviet tuh lagi meneliti tentang pokoknya mereka menggelontorkan dana yang sangat banyak jutaan dolar lah untuk meneliti tentang ESP atau extrasensory perception. Kalau di sini mungkin indera keenam lah bisa dibilang. Anjay, iya. Kayak bisa menerawang, bisa baca pikiran gitu. Nah, mereka dapat report kalau Uni Soviet lagi meneliti tentang itu. Nah, itu kan lagi Cold War tuh. Iya. Amerika kayak anjing gue juga mau kayak gitu kan. Mereka emang lagi lomba-lombaan kan. Iya. Salah satunya yang tentang ke bumi segala macam itu lah. Nah, mendengar itu si CIA akhirnya khawatir dah. Akhirnya dia juga langsung minta ke negara untuk dibikinin project ESP-nya sendiri gitu. Akhirnya dikasih lah tuh duitnya banyak dan mereka punya fasilitinya banyak yang tersebar di Amerika. Nah, akhirnya setelah udah ada tuh semua fasilitinya, mereka mulai merekrut orang-orang yang diklaim kalau berbakat lah atau punya ESP yang lebih spesifiknya remote viewing yang untuk bisa dibilang mencari orang atau objek tapi lu nggak perlu ke lokasinya gitu, bisa dari markas aja. Iya. Gila sih. Itu aduh ini gue takut salah ya. Tapi gue sempat baca Osama bin Laden pakai itu juga gak sih? Bin Laden tapi udah 2000 berapa kan? Udah nggak ada projectnya. Desas-desusnya doang sih itu. Bisa desus ya? Gua- Osama bin Laden katanya ini anjir, pakai Stargate anjir. Gitu ya. Karena Iya, tapi desas desus ya. Tapi kan udah emang bener tapi sih bisa kata lu jadi udah nggak sih. ada. Maksudnya kan tapi orang-orangnya masih ada. Kalau misalkan itu beneran ya, orang-orang yang bisa remote viewing gitu. Iya, terus. Ya itu sih remote viewing intinya yang lu misalnya duduk di sini terus dikasih misalkan foto, ntar lu bisa kayak orangnya ada di negara ini segala macam gitu sih. Padahal di Indonesia banyak murah lagi. Iya. Kenapa ya sana ya nggak ke kita? Maksudnya kita lebih jago loh maksud gue. Maksudnya Untuk hal itu ya. yang kayak gitu aja yang di sini tuh udah kelasnya udah bukan kelas militer anjir, cuma buat entertainment YouTube. Iya. Di sana dijadiin prajurit anjir. Di sini ke apa? Piramid ya? Iya. Oh iya. Iya sih. Bisa. Iya, benar. Tapi kalau yang di Indonesia itu lebih ke astral projection ya. Iya. Maksudnya kalau gue nggak tahu sih beda atau sama, tapi kalau yang di sini soalnya rada mirip juga sama astral projection, cuma mungkin lebih ke menerawang sih kalau yang di remote viewing ya. Kayak misalkan lu diem di sini cuma raga lu nggak sampai pindah-pindah. Kalau di Indonesia kan Oh, berarti mungkin dapet sekelebat penglihatan kali iya Dis, ya? kayak vision gitu loh, Fet. Kayak cuma sekedar lewat set. Kayak oh gue ngeliat ini kalau itu kalau astral projection tuh lebih langsung datang ke tempatnya kan. Iya, terus mungkin bisa Gua nggak tahu observe secara luas gitu ya. Tapi enggak, maksud gue nggak tahu sih ya, ini gue nggak tahu. Yang kita tahu ya salah satu YouTuber bisa menerawang gitu juga. Gue suka ngikutin kontennya juga. Gue juga suka. Dia kan bener-bener real time, cuy. Iya, makanya. Maksud gue kalau emang dia aja bisa real time, berarti kan ada. Ini kita anggap aja itu benar terjadi gitu ya. Dan ya terserah lu percaya apa enggak gitu. Itu bener real time, dia ke piramid, dia ke mana gitu. Atlantis. Emang Atlantis pernah? Pernah kan? Pernah ke Atlantis ya? Ya itu kan berarti kan ya secara tidak langsung ya anjir nih orang emas bro. Project Stargate juga kurang lebih seperti itu kan. Iya. Cuma gue kayak nggak tahu bedanya sih kalau yang di Indonesia itu, maksudnya astral projection itu dia langsung datang kan, berarti arwahnya keluar terus datang ke sana gitu. Iya. Kalau remote viewing gue nggak tahu nih dia kayak gitu atau cuma dapat vision aja di otaknya dia. Gue lebih percaya dia dapat vision sih, sekelebat doang. Mungkin kayak pieces terus disatuin sama dia. Kayak dia cuma ngeliat aja kan kayak proyektor lah gitu di otaknya ya. Dia ngeliat ini. Gue nggak tahu sih itu spesifiknya seperti apa. Cuma intinya begitu. Nah buktinya apa nih? Maksudnya apakah ada project yang benar-benar terjadi gitu ya dan diinin sama remote viewing? Nah salah satu kasusnya ada di tahun 1976 waktu itu pesawat bom Rusia jatuh di Kongo.
dan pas jatuh di daerah hutan lah. Dan susah tuh ditemuin bangkai pesawatnya gitu. Nah akhirnya laporan tersebut dikirim ke CIA. Terus ada satu orang yang bisa ESP namanya Rosemary Smith. Dia salah satu cenayang di situ dan menggambar map Kongo. Terus akhirnya dideskripsikan lah dia jatuhnya di sini segala macem. Hasilnya ya ada ketemu di daerah situ. Berarti bener ya? Berhasil satu ya? Ada orang-orangnya namanya siapa sih? Rosemary Smith yang ini. Oh iya. Itu sih. Gokil juga sih ya. Lumayan sih. Iya. Dan lumayan. Terus ada lagi setelah penemuan berharga itu akhirnya gara-gara si Rosemary Smith itu akhirnya CIA langsung merasa kalau ini beneran ya? nih. Iya. Bisa dijadikan senjata nih buat kita nih. Akhirnya makin serius, terus akhirnya di semua yang kan tadinya terpisah tuh fasilitinya. Akhirnya semua digabungin di satu tempat dan dijadiin Project Stargate namanya diresmikan. Kenapa Stargate ya? Nggak tahu gue. Terus Project Stargate berjalan hingga 20 tahun lebih, dan di jangka waktu yang panjang itu mereka banyak melakukan eksperimen dan project mencari informasi atau bahkan benda-benda yang sulit dijangkau oleh manusia. Ini beberapa gue sebutin, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang pertama ada agen-agen remote viewers pernah menggambarkan markas rahasia Soviet. Terus mereka pernah menemukan lokasi Sandra Red Brigade di Italia. Terus menemukan Sandra pada saat Israel hostage crisis. Menemukan lokasi misil Scud pada saat Perang Teluk Pertama. Dan yang paling kontroversial nih, salah satu remote viewer pernah menggambarkan serangan 9/11, tapi sayangnya nggak terlalu dianggap serius. 9/11? Iya. Kan jauh ya? Dia berhenti kapan sih? Berhentinya sih tahun 95. Ya, tapi dia bisa vision gitu ya? Oh iya. Iya, oke. Gila sih kalau itu benar sih, harusnya bisa mencegah ya sebenarnya. Iya, tapi ya memang gapnya jauh banget sih. Cuma menariknya misil, bro, lokasi misil ya. Iya. Tadi. Misil kan udah pasti tersembunyi. Iyalah, nggak mungkin belak-belakan anjir. Gila bisa ketemu pas lagi Perang Teluk Pertama lagi. Main krusial. Tapi nanti lu bakal bahas persentase keberhasilannya guys? Enggak sih, cuma presentasinya gue rada lupa, lo inget gak? Setahu gue 20%. 20% keberhasilan. Gue dapat malah 15. 15 sampai 25. Iya. Maksudnya kalau segitu worth it gak sih? Ya lo main worth it gak sih? Gue nggak tahu kalau seandainya kan berarti kan ya namanya juga lu kalau misalnya salah lu juga nggak mungkin disalahin. Maksudnya CIA kan mau pakai apa gimana lu nyalain ngeblame orang gitu kan. Cuma menurut gue lumayan paham juga sih kalau ditutup ya. Riskan kalau satu orang ini Fedrian membelot gitu kita nggak tahu. Dia bisa aja ngasih yang salah gitu kan. Tapi at least daripada lu ke medan perang gak bawa apa-apa, Bim. Mending ya malah bahaya menurut 15% ya mungkin berhasil gak sih? Iya bisa jadi sih. Cuma kan maksud gue lu ketika 20% ya gue biayain lu misal 1M. Gambling banget nih Fed 1M ini untuk keberhasilannya apa bisa apa enggak. Apalagi ya kalau misalnya udah ada teknologi yang jauh lebih canggih lu pasti gue buang sih. Kayaknya gitu deh. Yang presentasinya lebih besar ya. Iya yang presentasinya lebih besar gitu. Iya bisa jadi sih. Iya. Menarik sih sebenarnya. Di Indonesia tuh sebenarnya juga banyak ya kayak gini menurut gue. Orang-orang ya. Orang aja ada yang memprediksi tahun depan yang waktu itu ketangkap narkoba. Oh benar ya. Iya. Ternyata dirinya sendiri ya. Oh iya. Aduh, gue tuh ada beberapa yang kok dari Indonesia ya. Cuma maksud gue ini gak bisa dibilang project Stargate juga sih ya. Maksudnya model-model kayak Stargate gitu. Lu paham gak sih beberapa tuh kayak ada isu yang kayak kalau di sana kan project Stargate itu untuk ini ya. Untuk kayak ya untuk meneliti apa nemuin di mana dan itu jadi kan ini lah. Iya jadi spy kan. Tapi kalau di Indonesia kan anak SMP juga bisa pakai Stargate gitu loh. Maksudnya? Wapak. Gue gue inget ya siapa waktu itu ya temen gue tuh ada kayak lu mau nggak nih cincin apa kijang emas gitu, kijang emas lu bisa dari sini ke Tangerang lari cuma apa jaraknya 1 jam. Terus temen gue dibalas kayak mending gue naik motor kan. Jadi lebih cepat kan. Kan maksud gue yang dulu kan ada yang dibacok dan sebagainya. Nah, maksud gue kayaknya kalau di Indonesia tuh lebih kayak gitu sih ya. Bukan cincin ada pocongnya juga ada, Bim. Apaan cincin ada pocong maksud? Cincin batu permata. Tahu kan yang kayak hijau. Iya. Dalamnya ada pocongnya. Terus buat apa? Udah nggak tahu kalau itu. Maksudnya dalam ada pocongnya kelihatan pocongnya gitu. Iya kayaknya deh. Ada beritanya dulu kayaknya. Rame pas gue masih SD. Iya. Cuma gue banyak gitu ya di Indonesia. Gue mau nanya, lu percaya wapak gak sih? Atau keberuntungan gitu?
Gue nggak pernah lihat Orang orang dibacok langsung terus hilang. maksudnya temen gue gitu, gue nggak pernah lihat sih. Iya, gua Mungkin juga. kalau gue punya temen yang punya pakai wapak terus kebacok nggak mempan sih, gue percaya Gue kali nggak ya. pernah research sih sejujurnya. Tapi mungkin kalau lu mau bikin gue percaya, gue asa sendiri. Ntar Goloknya kalau mati gue gimana, yang anjir. bacok lu. Kalau lu nggak bisa baru gue percaya. Iya, gua nanya teman gue kan ada yang ini kalau gue salah ini ya bisa dikoreksi gitu. Dia ada inilah apa bela diri gitu. Iya. Bela diri. Salah satu bela diri tuh dari bela diri sendiri kan juga banyak ternyata pecahannya. Kayak yang lu tau gak sih pakai lu bisa mecahin dar gitu dan lain Iya. sebagainya ya kan? Naga dalam. Iya. Yang pure teman gue tuh bilang itu tenaga dalam emang bisa gitu pakai disebut tenaga dalam dan ada lu ini tenaga lu bisa balok es dan lain sebagainya itu bisa. Cuma ada yang pendekatan untuk pembelajarannya juga beda. Ada yang kayak ya itu entah apa namanya kayak ada yang apa sih belajarnya tuh beda-beda lah gitu loh kasarnya lah gitu. Jadi treatmentnya juga beda-beda. Nah di Indonesia sendiri tuh banyak yang kayak gitu ya. Salah satunya aja lu tau gak sih pernah ini balik lagi konspirasi tongkatnya Soekarno katanya. Kenapa tuh? Tongkatnya Soekarno tuh salah satu punya mistis gitu loh. Maksudnya bukan mistis tuh kayak dia kan selalu buat tongkat gini ya. Itu tongkatnya katanya yang bisa ngangkat cuma dia. Gue pernah baca tuh Anjing, konspirasi. Thor aja. Karena berat aja. Iya. Bisa bener Tapi sih. itu tongkatnya sekarang ada di mana? Itu Nggak gua tahu deh, gua nggak tahu tempatnya ya. Gue gak Di tahu. museum Apa kali. tersembunyi? Iya, Maksudnya gua kayak nggak salah satu harta tersembunyi. Itu kalau lu ini tuh selalu ini. Selalu ini. Gue lupa Itu tuh. tapi gunanya apa sih? Nggak tahu. Gue lupa banyak deh itu. Cuma tapi ada ilmunya ya? Iya, maksudnya ya bukan ilmu sih mungkin salah satu kayak ya power sih juga bisa dibilang ya. Ada yang bilang kayak kalau seandainya dia orasi orang jadi gimana itu gua nggak tahu ya, balik lagi ya. Ini kan konspirasi gitu. Terus ikat pinggangnya Soeharto Anjir. ada katanya yang ya lu itu kalau seandainya amit-amitnya ketembak kebal gitu loh. Oh. Tapi itu konspirasi, balik lagi konspirasi. Itu banyak anjir. Keren yang nih, bilang kayak sih. gitu. Tapi emang sometimes apa kayak kebal-kebal gitu jadi turun temurun adat istiadat gitu loh Iya. di beberapa Jadi- daerah. Iya ya kan? benar. Iya dan ada beberapa berita juga yang gue temuin ya gitu ya. Ditemuin di mana gitu senjata pistol Nazi bekas tentara Jepang gitu ya. Itu kayak polisinya tuh bilang cari paranormal untuk ngangkat gitu loh. Untuk ngangkat pistolnya gitu. Iya. Terus juga pernah yang waktu kasus Natuna itu kan beritanya sempat rame kan, ada 5 juta paranormal Indonesia siap bantu jaga Oh, iya, Natuna yang di itu ya. Tiongkok. Kayak gitu loh. Anjir, jadi kayak maksud gue banyak kalau di Indonesia tuh banyak banget yang kayak gitu. Iya sih, tapi di Indonesia emang keseharian pun kayak sering gak sih kayak ada yang hilang misalkan, maksudnya yang secara mistis hilang pasti panggil paranormal kan, ntar Iya. dia tahu tempatnya. Kalau misalkan kayak dicolong kalong wewe gitu atau gendruwo ya kan, Iya. maksudnya manggilnya paranormal dapet bro. Makanya gitu dan banyak jadinya tuh gini loh, ketika kita banyak yang percaya jadi banyak juga hal yang mungkin beneran bisa sama jadi yang bohongan gitu loh. Iya Tahu kan? pastinya sih. Nah kalau yang bohongan lawan pesulap merah. Tapi maksud gue dulu pernah ada teman gue yang barang hilang gitu ya. Dia ke orang pintar gitu. Orang pintarnya bilang sebenarnya orang terdekat lu yang ngambil kayak gitu loh. Oh gitu. Iya, cakep ya. Waktu gue, ya tapi ya terlepas makanya itu gue bilang di Tapi Indonesia ketemu nggak? Hah? Ketemu beneran orang terdekatnya, beneran orang terdekatnya. Gitu. Itu bisa gitu ya. Iya. Orang yang nganterin dia kayak oh hilang gini. Ya udah kita anterin ini ke orang pintar, gue punya kenalan gitu. Nyata yang nganterin itu. Tapi dia bilang langsung tapi lu enggak usah ini. Dan akhirnya ketahuan juga dia bener emang. Gitu. Mantap anjir ya. Iya. Iya percaya apa enggak ya. Maksud gue kalau emang CIA tertarik lagi untuk bangun Stargate mungkin markasnya di Indonesia sih. Nah, cocok Saran tuh gue ya. kayaknya. Buset, iya bro. Talentnya ya. Iya, Talent-talentnya. banyak tuh. Maksud gue jadi ada divisinya gitu, yang satu anti hujan. Asik. Ya kan? Gila. Ya kan satu. Auto win aja. Satu lu nggak Pengendali perlu cuaca. Anjir. pengendali cuaca. Ada yang kayak lu nggak perlu bom atom, lu mau kirim apa gitu kan? Balas pati gitu. Cuma kan memang weaknessnya katanya santet itu nggak bisa nyebrang pulau kan? Ada regional. Cuma kan kita banyak ya. Nggak bisa ditembus lah kasarnya. Iya, siapa tahu belum diteliti kalau di orang yang dipindahin ke Amerika bisa ngikut nggak gitu ilmunya Iya, ya. makanya. Maksud gue kalau kata David ada kubah di atas, kita juga paranormal kita mungkin bisa buat kubah di Indonesia kan anjay. Gila magenya keren-keren anjir. Sebenarnya bagus ya bro. Oke. Tapi gila ya. Iya. Maksudnya CIA aja sampai percaya gitu, maksudnya sampai mau meneliti gitu. Maksud misalkan itu benar gitu. Apakah emang
nanti ke depannya evolusi kita menuju ke sana gitu ya. Iya. Maksudnya Enggak ini kan baru beberapa orang gitu Iya. yang bisa yang ke unlock, siapa tahu nanti kita evolusi ternyata otak kita semua bisa begitu. Oh iya, berarti kalau Stargate itu berpotensi dan berhasil ya penelitiannya. Maksudnya berarti manusia tuh sebenarnya punya potensi otak Nah tuh iya makanya. jauh besar banget gitu ya. Ya kan katanya kecil banget. Hah? 2% kan baru dipakai. Katanya cuma menurut Iya. gue sih kayaknya enggak sih. Nggak tahu Nggak tahu gue. ya. Iya. Kayak setiap orang Cuma beda-beda gitu ya. apakah memang manusia bisa kayak gitu? Maksudnya masih sekarang tuh masih terpendam lah gitu. Masih cuma segelintir orang doang yang bisa meng-unlock atau mengakses ilmu itu. Tapi kalau suatu saat nanti kita bisa kayak gitu, anjir keren juga ya. Maksudnya udah kayak alien anjir kita, bro. Iya anjing. Sumpah. Serem anjir. Terus apa lagi? Nah ini yang serunya menurut gue di sini sih. Ada satu agen cenayang yang paling terkenal lah bisa dibilang dari Project Stargate ini. Ini namanya Joseph McMoneagle. Ini dia lumayan terkenal sih, dan sampai sekarang dia tuh kayak sering bikin buku tentang cenayang gitu segala macem. Dan juga sudah dikenal lah di industri cenayang dan segala macem gitulah. Dan sering ini juga bikin seminar gitu, dan yang lebih meyakinkannya adalah dia ini bukan orang random yang cenayang terus direkrut sama CIA gitu, enggak. Dia dulunya US Army. Maksudnya dulunya dia adalah veteran perang di Vietnam gitu. Dia tentara juga. Terus dia mengalami luka serius, dan ketika mengalami kecelakaan helikopter itu dia udah nggak bisa ikut perang lah gitu intinya. Terus dia jadi US Army Warrant Chief. Nah itu kan maksudnya dia sudah di militer tuh udah dari dia muda lah intinya. Terus akhirnya pada tahun 1978 dia masuk tuh ke Project Stargate, direkrut. Nah dulunya namanya Grill Flame kata dia. Dia diwawancara. Terus juga pada saat itu dia tahu kalau dia nggak bakal dianggap serius kalau masuk project ini, ya kan. Tapi menurut dia itu tugasnya terlalu penting untuk ditolak. Wah, Gila bro. itu gue tuh kenapa ya kalau bekas militer yang melakukan ini, gue jadi kayak Percaya. rada percaya dikit gitu loh. Presentasinya naik lah kepercayaan gue. Karena nggak tahu sih, maksudnya ya mereka bisa juga halu sih, tapi kan mereka sudah serius sepanjang hidupnya gitu ya. Maksudnya Ada tes-tes reputasinya dia sudah terbangun gitu di negaranya sendiri, dan dia juga punya banyak medali gitu atas kerjanya dia selama di militer Amerika gitu. Biasanya udah masuk militer orang berintegritas gitu ya. Iya, dan harusnya intelektual juga kan, pintar juga gitu secara logik. Mereka harusnya berpikirnya secara logik gitu. Nah dia berkata kalau orang-orang memandang proyek tersebut konyol, tapi mereka tidak melihat bahwa anggaran, jadi dia bilang tuh anggarannya $20 juta untuk proyek 20 tahun ini. Jadi dari awal sampai akhir tuh totalnya $20 juta lah. Berapa tuh ya? MM-an ya pasti ya? Iya, Triliun mungkin lah ya. triliun. Nah mereka nggak ngeliat kalau anggaran $20 juta itu sangat membantu menurut dia, karena dia memberikan contoh nih kalau Stargate membantu Amerika tuh untuk menghemat sekitar $240 juta pada saat misi menemukan misil Scud tadi. Anjing. Jadi tuh Amerika hemat $240 juta karena cuma make si jasanya si McMoneagle ini doang nih. Bener. Karena kan kalau nggak pakai dia mungkin scoutingnya akan Luas lebih banget. lama dan butuh banyak orang kan. Iya, masuk akal sih. Iya katanya dia gitu, karena mungkin lu nganggap ini konyol, tapi kita udah membantu Amerika menghemat ratusan juta dolar anjir menurut dia gitu. Nah bahkan dia mendeskripsikan proses bekerjanya dia nih, rutinitasnya dia kalau masuk kantor katanya. Jadi diawali dia melapor ke markas Project Stargate di Fort Meade, dan kemudian masuk ke sebuah ruang kantor kecil. Ini kecil banget katanya, isinya cuma meja, terus ada mesin ketik sama mug coffee, itu doang. Bau menyan ya. Mandi kembang. Kopi pahit sama rokok ya. Darah ayam kampung. Darah ayam kampung. Iya. Nah, terus kemudian dia diberikan sebuah amplop tersegel. Jadi prosedurnya selalu begitu. Diberikan amplop tersegel, kadang ukurannya besar berwarna coklat dan kadang amplopnya kecil berwarna putih. Nah dia disuruh untuk memberikan sebuah informasi dari apapun yang ada di dalam amplop tersebut. Jadi semuanya ada di amplop itu. Lo harus kan nih di amplop ini lo tolong cariin orang ini atau apa gitu. Oh. Nah di amplop tersebut kadang berisikan sebuah foto orang
dan disuruh menemukan lokasi orang tersebut. Dia menyebutkan salah satu orang yang dia tolong adalah seorang Sandra di Iran. Terus dia juga mengaku kalau dia pernah menebak dengan benar posisi Skylab akan jatuh 11 bulan sebelum kapal luar angkasa tersebut jatuh ke bumi. Jadi Skylab itu seingat gue salah satu space station pertama yang diluncurkan gitulah. Nah itu memang ketika dia jatuh itu memang udah waktunya untuk dia balik lagi ke bumi. Nah dia bisa menebak lokasi tepatnya dia jatuhnya di daerah mana gitu lah. Kalau itu masih bisa lah Bisa lah ya, karena kan siapa tahu dia bisa dapat informasi dari NASA juga kan titik akan jatuh. dijatuhkan di sini. Tapi kalau Sandra sulit tuh dijelaskan kalau menurut gue. Iya sih ya. Butuh orang dalam soalnya kalau buat tahu lokasi exactnya. Iya, tapi kan dia maksudnya militer juga, Fet. Siapa tahu dia dapat kali ya. Mungkin lah dikasih ada clue-cluenya. Tapi maksudnya kalau dia bisa kenapa CIA kagak bisa sendiri ya? Iya sih. Itu emang susah sih anjir. Nah selanjutnya dia bercerita tentang bagaimana dia menebak lokasi detail di mana Brigadir James Dozier disandra oleh Red Brigade di tahun 1981. Dia bahkan menyebutkan nama kota di Italia yaitu Padua dan juga mendeskripsikan dia disekapnya di apartemen dan di lantai 2 katanya gitu. Anjing itu mah udah detail banget ya. Anjir Iya sih susah sampai bro. lantainya langsung ini. Iya anjir. Dan berhasil ditemuin Brigadir Dozier itu. Gila. Jadi Itu keren juga ya, mungkin gila lu bener bro gitu ya. Iya, pas ngeliat bener anjir, dia bener anjir, gila itu keren sih. Red Brigades tuh gue cari di Google sih, Red Brigade salah satu terorisme komunis di Italia pada masa itu lah, tahun 1981. Gila mantap Tapi sih. zaman dulu tuh banyak kayak gitu ya. Iya, Kayak tentara di sekap-sekap gitu anjir. Banyak lah pasti tahanan perang dan lain sebagainya juga. Iya. Dan memang dibutuhkan sih orang ini. Nah terus selanjutnya misi favoritnya adalah ketika dia disuruh untuk mencari agen KGB Rusia yang sedang menyusup di Afrika Selatan pada tahun 1981. Ini dia favoritnya dulu. Nah mereka ingin mengetahui gimana caranya agen tersebut melakukan komunikasi dengan militer Soviet. Jadi gimana dia bikin maksudnya nyalurin informasinya lah ke negaranya. Nah mereka memberikan sebuah amplop kepada McMonigal dan kemudian dia berkata kepada agen CIA yang bertugas kalau agen KGB tersebut selalu membawa kalkulator kecil yang ditaruh di kantongnya. Ternyata kalkulator tersebut adalah sebuah radio bergelombang pendek yang disembunyikan di dalam kalkulator. Ternyata itu alat komunikasi sampai tahu anjing. Pinter banget ya. Gimana ya? Maksudnya kalau misalkan gini ya, misalkan lu hoki-hokian, kenapa bisa pas kalkulator? Iya. Maksudnya dari sekian banyak benda yang orang kemungkinan bisa bawa, bisa pas kalkulator, dan bener lagi kalkulatornya sebuah radio gelombang pendek anjing. Gila anjir sih. Bisa nggak itu cara wajar gitu kayak agen mata-mata buat melakukan komunikasi? Bisa jadi sih. Kan dia Bisa. orang militer. Iya, Bisa orang jadi. Cuma maksud gue kan banyak banget cara komunikasi juga gitu loh, Pet. Kenapa dia bisa nebak pas banget di kalkulator anjir? Di bendanya gitu ya. Bisa jadi sih tapi kayak gitu ya. Mungkin Kalkulator. emang rekornya agen-agen Rusia suka bawa kalkulator yang isinya gelombang radio pendek. Dari 100 yang ketangkep, kan 90 suka bawa kalkulator gitu ya. Kalkulatornya Kang Sayur tuh maksudnya. Gede. Gede ya. Aduh. Tapi gokil sih ya maksud gue ya. Mungkin akhirnya siapa namanya yang peramalnya? Joe McMonigal. Iya, Joe McMonigal mungkin tentara-tentara kalau dia lagi istirahat gitu kali ya. Bang, ini gue gimana bang? Ramal anjing. Garis tangan ya? Iya garis tangan. Garis tangan. Garis Kalau tangan nggak kan, bang. Ayolah. Bang, Brazil Argentina. Gurita Paul aja. Iya anjir, sumpah dah. Gila sih emang ini salah satu yang paling dihormati lah di Iya. di itu. Bahkan dia mengklaim kalau dia terlibat sebanyak 450 misi bersama Project Stargate Tapi selama 20 tahun. lu bakal ngejelasin latihannya kayak gimana gak sih? Latihannya nggak ada. Bukannya ada ya? Ada Enggak, nggak sih, maksudnya Bang? nggak ada ininya sih. Maksudnya orang yang difilter yang dia masuk ke dalam ruangan, terus kaca Seleksi apa latihan? seleksi apa latihan sih, Bet? Itu latihannya kayaknya. Dites deh Iya kayaknya. di tes yang dia masuk Gua nggak tahu sih yang itu. ruang kaca atau nggak sih lu kalau kaca interview polisi interview orang kan kacanya kan dia cuma bisa ngelihat dari luar doang kan. Iya. Terus ditempel gambar ya. Ditempel gambar depannya ini apa nih, gambar apa gitu. Nah tuh ada yang bener kan? Iya. Ada yang bener, ada yang spesifik 100% dia nebak bener, ada yang Nyerempet. nyerempet tapi kurang lebih ke arahnya sana, ada yang salah gitu. Iya. Kayak gitu anjir.
Jadi kayak anjir kan itu susah ya, lu nggak ngeliat apa cuma kayak ini gambar apa nih. Tapi segitu kan susah ya. Iya, no clue emang susah Iya, no gitu clue. sih. Kayak gitu. Tapi kalau Tapi gua nggak tahu spesifik tuh bener apa itu, nggak. kalau misalnya dia bisa spesifik menggambarkan itu, gue langsung percaya sih. Ada yang satu bener Ada ngehit satu banget ya. bener. Warna tapi ya nggak salah ya. Anggur. Anggur, iya anggur. Kayak ini apa gitu. Cuma gue nggak tahu sih itu ada di file CIA-nya atau enggak ya. Itu dari mana tuh? Ada YouTube YouTube. Infografik. Infografik. Show apa? Iya. Itu Oke, gue nggak oke. tahu sih. Informasi tentang itu gue nggak tahu. Tapi menurut gue ini misi yang paling gilanya sih. Yang ke Mars? Iya. Anjing. Oke. Mas David Coba, bro. tertawa melihat ini. Lu emang nggak tahu sama sekali? Nggak tahu gua. Emang Nggak tahu di infografik itu nggak ada? Nggak ada. Gak ada. Anjir. Karena dia cuma menjelaskan tentang ini Fet ya. Oh, kurang keseluruhannya ya. lebih Iya. Berita-berita gitu ya. Ah, Iya. Dia adanya ini setelah itunya ditutup ada sedikit ini bukan sih penelitian Dilanjutin yang dikit, kucing Kak. Kucing Lupa gue. kuping. kucingnya tuh ditanemin kayak chip Buat gitu. mendengar. Iya benar. Iya. Ditabrak taksi. Iya itu. Dia cuma ngasih tahu itu doang tuh. Apa itu? Tadi kita bahas ya. Gue Buat lupa. spy aja. Terus gimana? Nah ini yang paling gila sih menurut gue. Ini tahun tanggalnya itu 22 Mei 1984. Jadi ceritanya itu Joe McMoneagle diberikan seperti biasa lah rutinitasnya, diberikan sebuah amplop berukuran 3x5 kata dia. Tidak dijelaskan sentimeter atau inci, tapi amplop itu intinya masih tersegel. Nah uniknya tanpa disuruh buka, jadi lu nggak tahu isinya apaan. Udah langsung sama si peneliti disuruh, nih tolong lihat lokasi yang ada di amplop ini. Jadi dia nggak ngeliat isinya apa dan misalkan tahun berapa gitu dia nggak ngeliat sama sekali karena amplopnya masih disegel. Akhirnya dia disuruh untuk melihat lokasi tersebut dengan titik koordinat 40,89 derajat ke arah utara dan 9,55 derajat ke barat. Akhirnya McMoneagle berkaca kalau dia secara samar melihat sebuah bentuk piramida yang cukup tinggi di area yang sedang kesulitan. Pokoknya kayak lagi ada lagi kesulitan, ada bencananya gitu lah. Dia bilang juga warnanya tuh lokasinya agak kuningan, lebih spesifiknya kayak warna okra, kayak padang gurun gitu lah okra. Terus peneliti menyuruhnya untuk fokus ke waktu yang sudah ditulis dalam amplop. Jadi dalam amplopnya tuh ada setting waktu lah yang harus dia kunjungi. Nah dia mendeskripsikan kalau kondisi tempat ini seperti sedang dilandai badai pasir besar katanya. Sebuah masalah geologi yang sangat besar. Nih kata perkatanya ada tuh. Kayak dia tuh ngomongnya kayak sambil gitu-gitu. Jadi kayak sambil menerawang gitu kayaknya sih. Nah habis itu peneliti kemudian menyuruhnya untuk melihat masa di mana bencana itu belum terjadi di lokasi itu. Nah, McMoneagle kemudian mendeskripsikan kondisinya itu sangat berbeda katanya. Dia bahkan tidak melihat pegunungan pasir lagi katanya. Datarannya terlihat sangat rata, terus melihat bangunan dengan tembok yang sangat-sangat besar katanya. Megah lah gitu. Kemudian ia melihat banyak sosok yang terlihat seperti bayangan hitam yang berpostur tinggi dan sangat kurus menggunakan pakaian yang aneh. Terus peneliti menyuruhnya lagi untuk tetap berada di setting itu. Jadi waktunya sudah benar, lu stay di situ dan disuruh lagi untuk pindah ke beberapa lokasi yang ia deskripsikan. Akhirnya dia deskripsikan katanya seperti sebuah peradaban dengan arsitektur yang sangat megah. Bangunan-bangunannya besar dan tingginya tuh dia belum pernah lihat lah yang segede itulah. Maksudnya di bumi tuh nggak segede itu gitu. Dia juga melihat katanya ada jalanan. Jadi ada jalanannya, ada seperti civilization, peradaban lah. Ada peradabannya gitu. Nah katanya di jalanan itu pun juga ada sebuah obelisk. Obelisk tuh kayak kayak menara gitulah. Kotak gitu ujungnya segitiga. Warna hitam dan mengingatkan dia kepada Washington Monument. Nah peneliti kemudian menyuruhnya lagi untuk melihat di koordinat 80 derajat ke arah selatan dan 64 derajat ke arah timur. Ini nggak tahu tempatnya di mana sih sebenarnya. Dia nggak taau. Cuma dikasih tahu Koordinat doang kan. Terus nggak tahu ya, mungkin si CIA-nya tahu spesifiknya di situ ada apa, gue nggak tahu juga. Iya. Nah McMoneagle melihat sebuah piramida raksasa katanya di koordinat itu. Lagi. Iya, ia merasa bangunan ini adalah sebuah tempat untuk berlindung dari badai. Ia kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam dan juga McMoneagle kemudian melihat bahwa isinya tidak terlalu banyak barang, pokoknya nyaris kosong gitu lah. Tidak ada benda, tidak ada furnitur. Dia mengatakan kalau tempat ini tuh emang purely berfungsi untuk sebagai tempat mereka tidur atau berhibernasi di kala badai yang besar itu. Nah akhirnya peneliti menyuruhnya untuk mendeskripsikan makhluk-makhluk yang tertidur di piramida tersebut. Terus katanya dia mereka itu sepertinya makhluk kuno.
Anjing. Mereka sedang sekarat dan sedang mencari cara untuk bertahan hidup, tapi sudah kehilangan harapan. Mereka tidak bisa mencari jalan keluar dan sedang berharap dan menunggu sesuatu atau seseorang untuk datang membawa jawaban. Ini non-human aja. Mungkin ya. Nah, nampaknya mereka memiliki sebuah grup katanya yang pergi mencari tempat baru untuk hidup. Tempat yang mereka tinggali kelihatan terus memburuk dan grup itu pergi mencari tempat yang jauh untuk mencari rumah baru untuk mereka. Si peneliti akhirnya nyuruh si McMonagall untuk berinteraksi sama makhluk itu. Bisa juga ternyata dia anjing ya. Anjing ini kayak ini Katanya bisa, iya kayak yang Astral Projection jatuhnya. Atlantis itu tuh maksud buat Atlantis. Hollow Earth ya? Hollow Earth anjing. Nah, Terus, akhirnya disuruh berinteraksi dan dicoba untuk nanyain kondisi mereka pada saat itu lah. Terus si McMonagall bilang katanya intinya sih dia bilang si makhluk-makhluk itu katanya sedang menunggu aja katanya gitu. Dan menurut dia kayaknya sih si makhluk ini menganggap gue seperti halusinasinya mereka gitu. Katanya. Oh, karena udah Kan udah mau stres mati itu ya. kali ya. Dikira halusinasinya katanya sih gitu. Nah, terus kemudian penelitian menanyakan grup yang pergi tadi tuh, bagaimana caranya mereka pergi. Nah, si McMonagall katanya melihat sebuah perahu atau pesawat yang besar katanya. Dia nggak tahu itu apa karena bentuknya dia nggak pernah lihat. Nah, temboknya itu melengkung katanya dan terbuat dari besi yang mengkilap. Heeh. Terus juga dia kemudian melihat si penelitinya itu setelah dia mendeskripsikan disuruh tuh McMonagall suruh kalau bisa lu ikutin si kapal itu dan tahu kemana tujuan si kapal itu. Akhirnya dia ngikutin dan kemudian dia melihat sebuah tempat yang memiliki banyak gunung berapi katanya. Terus ada kantung gas juga dan tumbuhannya aneh katanya. Tempatnya itu sangat ekstrim, nggak tahu bisa dihidupi atau enggak. Dia menggambarkan mereka seperti pergi, pokoknya ini analoginya dia. Jadi intinya dia tuh rasanya kayak pergi dari wajan yang panas ke bara api. Oh. Jadi maksudnya planet yang sebelumnya itu udah mau mati gitu, yang di sini malah lebih parah katanya. Tapi bedanya dengan rumah mereka yang sebelumnya, di tempat yang ini terlihat lebih banyak vegetasi gitu. Tapi ada badai juga katanya gitu. Terus kemudian peneliti menyuruhnya untuk kembali mengikuti suaranya dan kembali ke tahun 1984 ke ruangan kecil di Fort Meade. Nah, habis itu setelah ekspedisi tersebut udah selesai tuh. Udah kelar, dia sudah kembali ke mejanya. Akhirnya dibuka lah tuh amplopnya. Ternyata isinya tulisannya The Planet Mars, terus time of interest approximately 1 million years before Christ. Jadi 1 juta tahun sebelum Masehi. Di planet Mars itu yang dia deskripsikan tadi tuh. 1 juta tahun sebelum. Dia ke Mars berarti. Dia ke Mars berarti di Mars itu tadinya ada kehidupan. Iya, 1 juta tahun sebelum Masehi. Dan sekarang nggak Kali ada. ya. Iya ya, ini kalau kita ngomong ada ya. Kalau kita ngomong ada ya, berarti dulunya ada kehidupan dan sekarang nggak ada dong. Punah. Ya tadi sih, karena yang deskripsikan dia kan kayak ada badai besar gitu segala macam kan, dan di ujung kepunahan gitu. Padahal mereka sudah mengirimkan grup ekspedisi untuk mencari rumah, tapi kayaknya sih yang gue dapat dari sini yang ditemukan malah planet yang salah. Justru yang planet yang gak habitable dan mereka kayaknya gak survive. Oh, yang grup batu bara itu ya. Iya, yang panas banget ya. Oke. Dan Keren kita mau sih. ke sana ya. Kita mau ke Mars anjir. Kasarnya. Kalau Nah, di itu- Mars saya udah punah ya. Itu seperti ceritanya mereka. Kan kita untuk mitigasi kalau bumi ini hancur ya kita harus cari rumah baru. Iya. Tapi maksud gua kan Cari rumah sebelum kita punah dulu nih. Cuma iya juga sih. Maksud gua kalau lihat dari Project Stargate nih dia pernah ke sana, tapi kan ini kan masih asumsi dia ya. Masih asumsi dia ya. Anjir, gila juga ya. Ya, tapi maksudnya secara saintifik gitu ya, ilmuwan tuh masih memperdebatkan gitu karena diperkirakan ini kalau secara saintifik teorinya adalah 3 juta sampai 4 juta tahun yang lalu tuh Mars kondisinya seperti bumi. Ada air, ada maksudnya 3 juta sampai 4 juta tahun yang lalu itu bahkan bumi masih nggak bisa ditinggalin sama makhluk. Tapi Mars bentuknya sudah punya air, sudah punya vegetasi segala macam. Nah, kita nggak tahu tuh apakah dulu memang ada peradaban di situ karena kan nyari buktinya susah ya. Iya. Kita yang punya pernah mengirim rover gitu, Mars rover ke sana kan, robot. Cuma kan dia cuma bisa observasi, tidak bisa menggali. Siapa tahu kalau kita gali itu ternyata ada fosil ya kan, kita nggak tahu ada bangunan yang sudah terkubur karena kan kalau berdasarkan si siapa nih McMonagall ini ada badai pasir besar ya. Secara logika fosil dan bangunan ya bisa terkubur dengan pasir-pasir ya, mungkin aja kan. Menarik Siapa sih. tahu ya. Ini menarik sih. Berapa Gua juta tahun yang lalu udah peradaban di Mars. Menurut gue itu masih possible masih sih. possible sih. Karena timeline-nya jauh banget dari kita.
Gila, gue ngomongin alien-alien tuh banyak banget. Kemarin gue dapat update juga. Si Ziko pernah riset juga dan kita kayak pernah bahas deh. Di China punya satelit gede banget tuh, yang kita ngelemparin sinyal kehidupan keluar. Tapi si siapa, Stephen Hawking ya, yang bilang ngapain sih, kita udah terang-terang aja. Kalau tiba-tiba di luar ada yang nangkap sinyalnya, terus dia menjarah kita bisa apa gitu. Ada juga yang nerbangin apa, kayak kapsul atau apa yang, atau muter frekuensi lagu The Beatles yang keluar. Iya kayaknya deh. Itu juga pernah gitu. Ada yang kubur peradaban kita, kayak peradaban kita sekarang ditaruh di satu tabung, dikubur. Jadi nanti kalau misalnya ribu tahun tak kayak ada orang yang ini digali, oh ini peradaban dulu loh gitu. Ada yang kayak gitu. Sekarang pintar sih orang-orang ya. Maksud gue meninggalkan jejaknya tuh unik gitu loh. Iya. Tapi kalau ini gimana? Ini aduh susah juga ya. Maksud gue percaya nggak percaya, berarti gue lumayan unik nih. Kalau CIA emang punya project Stargate yang tapi ini ya, gue tambahin nih. Sebelum kalian ngasih pendapat, maksudnya gue juga sangat skeptis orangnya ya. Gue juga nggak langsung percaya nih ngeliat kayak ginian aja. Maksudnya ketika gue mendengar ini di YouTube pun gue kayak, ini mah cerita doang kali, nggak mungkin apa mereka melakukan ini beneran gitu di ekspedisinya atau diteliti misinya. Tapi ketika gue cari di Google Project Stargate Mars, ternyata ada anjir di website CIA transkripnya full 9 halaman. Dan ini gue rangkum langsung dari situ. 9 halaman, maksudnya berarti mereka benar-benar melakukan ini gitu. Maksud gue kalau seandainya Project Stargate, berarti kan Project Stargate udah pasti ada. Itu udah pasti kan. Dengan kurang lebih metode yang tadi Faris sudah jelaskan gitu. Satu hal jadi sedikit naik lah gue sama orang yang melakukan kayak model Project Stargate. Iya. Yang pergi kemana-mana gitu, gue kayak oke, CIA udah pernah nemuin nih gitu loh. Atau ya entah mereka terinspirasi dari Project Stargate or apa gitu ya. Tapi ada sedikit possibility berarti manusia ada yang bisa gitu loh. Atau tadi siapa Riz namanya? Yang ini Joe McMoneagle. Ada keturunan Jawa kayaknya Bim. Si gue juga feeling gue McMoneagle ya. McMoneagle. Satu suruh dia. Iya kayaknya kan? sih lahirnya. Sebenarnya bukan amplop itu, di kiri-kirinya tuh ada ini ya, bunga-bunga dan lain sebagainya. Tapi iya sih, gue jadi kayak setelah baca ini, apa iya manusia ada yang bisa emang kayak gini ya? Gue penasaran sih, gue jadi pengen riset ini tentang otak manusia deh. Gak ada yang tahu sih kalau itu mah, feeling gue. Tapi pasti ada nggak sih? Bakal ada yang tahu. Eksperimen kayak gini CIA juga unik juga ya, ternyata melakukan eksperimen ya. Iya sih, kayaknya emang kalau lagi desperate apa musuh melakukan itu, dia juga pengen ngelakuin anjir. Iya. FOMO dong. Ya tapi ya benar sih, gue kata Faris, gue juga masih skeptis sebenarnya ya, karena itu kan apa ya, suatu hal yang tidak bisa dibuktikan. Iya sih. Cuma by omongan satu orang gitu ya. Tapi bisa komunikasi Riz. Iya, nggak tahu itunya sih yang bikin rancu, gara-gara bisa komunikasi loh. Aduh susah ya, tapi sih Fet, tapi maksudnya gue juga, kalian juga nggak tahu ya percaya atau enggak, cuma CIA percaya bro. Iya sih. Tapi kan proyeknya kan berhenti ya. 20 juta. Iya, proyeknya berhenti tahun 1995. Iya. Dan sudah tidak dijadikan rahasia lagi lah. Tapi menurut gue bisa terjadi dua kemungkinan sih ketika proyek itu berhenti. Satu karena memang sudah tidak efektif, kayak tadi Bimo bilang kan, ada suatu alat yang memberikan presentasi yang lebih besar. Atau yang kedua, proyek ini di stop, tapi muncul proyek baru lagi. Ya. Ganti nama. Atau berhasil, tapi pura-pura. Gue lupa deh. Maksudnya jadi berhasil, tapi ya yang ini mereka tutup, kita jalan ke proyek yang lebih besar lagi. Iya, dengan nama yang berbeda. Gue lupa deh, MK Ultra tuh proyek apa ya? MK Ultra kan mind control. Oh iya, mind control aja ada ya, apalagi Stargate ya. Iya, cuma kalau mind control itu kan lebih ke sugesti, science. Maksudnya di otak lu dikasih kimia segala macem, dikasih shock segala macem gitu sih. Iya sih. Kalah sama hipnotis bro. Iya, Romero ini. Udahlah, kamu jago. Jangan hipnotis anjir, gendam bro. Cuma iya. Udah pro anjir kita. Kalau hipnotis masih ada science ya anjir, gendam. Iya, ya gitu sih kalau gue. Stargate ya percaya nggak percaya, cuma tetap itu tadi. Menarik sih tapi. Tapi kalau tadi kucing apaan ya? Kalau kucing lebih ke intermezzo aja sih. Maksudnya Amerika tuh pernah bahkan menggelontorkan dana untuk
project-project yang sedikit konyol gitu. Jadi dia ngasih apa kayak alat perekam gitulah untuk nge-spy gitu. Jadi dia taruh di kucing untuk misalkan dia kucingnya ntar disuruh ke agen Rusia yang lagi ngobrol. Ntar mereka dengerin via kucing itu. Tapi malah berakhir tragis katanya. Iya, tabrak Yang kedengeran malah suara klakson taksi anjir. Tolol lagi. Meninggal kasihan dah. Hewannya yang lain gitu ya. Iya, berarti gokil bro. Anjir. Project Menarik sih Stargate yang Mars ini karena Mars ini ya. iya karena ada beberapa hipotesa yang itu yang menyatakan kalau kemungkinan Mars zaman dulu ada peradaban. Karena kalau diperkirakan ya mereka memiliki planet yang habitable pada masa itu. Sekarang sudah tidak. Gokil sih. Ini menarik sih. Gue juga kaget tuh pas amplopnya dibuka, itu lumayan plot twist sih. Iya sih. Cuma ya tadi sih, kalau dari percaya apa enggak ya gue, aduh lumayan susah percaya, tapi tetap menarik aja sih. Iya. Case ini sih. Ya, lu Tapi gimana? orangnya si Joe McMoneagle ini tidak kelihatan seperti orang yang Bohong ya? apa ya, maksudnya kalau kan ada Ngada-ngada. orang yang kayak ngaku indigo tapi tuh sifatnya tuh kayak nyentrek banget itu orangnya, ya nggak sih, kayak kadang kelihatan lah gitu. Ini orangnya sangat apa ya, kalem gitu, maksudnya kelihatan profesional banget gitu lah. Itu sih yang bikin gue kayak bener nggak sih ini. Iya. Kalau lu Fet? Gua tingkat kepercayaan gue emang masih rendah sih. Iya. Mungkin sekitar 20-30% sih. Iya Karena sih. ya yang tadi itulah. Walaupun mungkin yang keisi 20-30% itu gue lebih percaya ke gimana caranya dia bisa nebak Sandra gitu loh. Itu lumayan sulit ya soalnya ya. Iya, gue juga sih. Karena ya tadi kita sempat bahas ya, presentasinya juga masih kecil sebenarnya kan. Cuma Iya. tetap ada hal yang gue percaya dia punya gift lah. Cuma kayaknya untuk sejauh sampai yang kayak tadi lumayan sulit gitu loh. Gitu sih kalau gue. Atau feelingnya kuat ya Bim? Tiap nebak ya. Ada kan orang yang kayak gitu. Yang Ada orang yang feelingnya kayak gitu kuat kan. gitu. Iya, tapi maksud gue kalau itu lebih bisa ngebacanya watak, Fet. Iya sih, Setahu maksudnya gue percaya tuh kalau itu. Kongo coy, lebar banget, luas banget, bisa tepat gitu titiknya. Itu gue juga Iya sih. nggak ngerti sih itu gimana. Iya, maksud gue caranya itu sih. kan dicampur dengan dia punya six sense sama background militernya dia ya. Iya. Itu dua Iya kombinasi sih. yang mantep Kita juga juga sebenarnya. nggak tahu kan prosesnya dia tuh, Iya. apakah di tengah-tengah dia ngeliat amplopnya ada research juga gitu segala Iya. macem. Kita nggak tahu lah, cuma tetap menarik. Gila sih. ya. Iya, Dia ada. sampai ada projectnya sendiri tuh. Iya. Keren sih menurut gue. Heeh. Berarti memang mereka pada zaman itu tuh mengeksplor segala Apapun. iya Iya. untuk memenangkan perang anjir. Iya. Gila. Oke lah emang. Oke lah ya, segitu aja untuk Tapi gimana kalau Apanya? kita mau ke Mars nanti ke masa depan nih? Masih lama gue sih. masih Iya. lama sih tapi. Gue lebih mending ngegelontorin dana buat maksudnya bikin mesin apa pengeruk di Mars gitu, nyari-nyari fosil dah jadi. Ya, tapi pasti akan kayak gitu sih, Vet. Iya. Pasti, Vet. Gue tuh kemarin dikirimin Ziko, nggak tahu sih ya, ini menarik sih. Cuma gue nggak tahu kalau bisa kita ajak interview tuh masih Indonesia UFO Network. Anjay. Iya. Ini nih. Terus ada orang yang pernah apa namanya si Venza Chris Kenapa dia? yang benar-benar dia nggak salah pernah ke ini deh. Apa jadi? Pokoknya gue lupa deh ini orangnya ada. Dia. Nah bisa nggak ya kalau gue sih pengen nyoba sih untuk Coba aja. apa Kontak chat aja. Sih. Iya. Iya kontak untuk kita ngobrol By phone bareng kan gitu. udah bisa kita by Iya phone. by phone bisa. Ya makanya gue penasaran banget, apalagi lagi ramenya kongres itu kan. Jadi Iya, iya. riding the hype bro. Bukan riding the hype doang, gue juga penasaran sebenarnya sih. Iya lah. Gitu kalau untuk bisa interview lah. Tapi kayak kalau ke Mars itu di luar waktu kita kali ya. Iya Gue nggak tahu juga sih. sih. Aduh. Mungkin. Kayak Mungkin dah. kita maksudnya maksimal Kan ada reinkarnasi, tenang aja cuy. maksimalnya paling 70. Enggak, malah 60. Maksimal kita Tapi paling. nggak tahu sih, siapa tahu misalkan teknologi kadang juga random ya. Maksudnya udah ketemu satu teknologi yang bisa Cepet mempercepat. 10 tahun kemudian gitu. Iya ya. gitu. Cepet pasti. Semoga kayak gitu sih ya. Iya. Karena gue pengen lihat anjing. Kan rencananya tuh Elon Musk kan. Rencananya pengen ke Mars dan di terraforming katanya, Vet. Jadi planetnya pokoknya dimanipulasi sedemikian rupa biar nanti jadi kayak bumi. Iya. Jadi pakai nggak tau lah teknologi apa, ntar Ah. dibikinin oksigen,
jadi ada atmosfernya lagi. Karena kan Mars sudah nggak ada atmosfernya lagi kan. Jadi menarik bikin sih. jadi kayak bumi lah anjing. Keren banget sih kalau bisa kayak gitu. Gue lebih penasaran pengen ngeliat David aja sih bro. Ya, kalau itu mah udah pasti aktor bro, rekayasa. Aduh. Oke lah ya. Untuk Project Stargate ini nanti kita coba di minggu depan kita bahas yang lebih seru. Gue pengen coba kita bahas horor sih, terlepas dari alien lagi atau apa namanya sekte lagi gitu. Tapi kita coba cari narasumber yang punya cerita banyak lah. Nanti kita cari-cari. Paling segitu aja dari opini tengah malam. Dan buat kalian yang dengerin sampai sekarang, komen aja kira-kira gimana nih untuk Project Stargate ini. Dan mau rekomendasi tema apa lagi bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Segitu dari podcast opini tengah malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.